Halo anak-anak kelas 2, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar materi dari tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui kehidupan sosial di sekolah. Yang kedua, siswa mampu menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui cara belajar hidup hemat. Yang keempat, siswa mampu mengetahui materi tentang kesetaraan mata uang. Dan yang kelima, siswa mampu mengetahui materi tentang rukun dalam perbedaan. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia halaman 17. Materinya tentang kehidupan sosial di sekolah. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar ini ya. Mari kita baca ceritanya bersama-sama. Pada saat istirahat, Ria dan teman-teman bermain benteng-bentengan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Mereka saling bekerja sama. Saat berlari, Maya terjatuh hingga kakinya berdarah. Ria dan teman-temannya menolongnya. Mereka membawanya ke UKS. Ria dan teman-teman yang lain melanjutkan permainan. Ada yang menang dan ada yang kalah. Semua harus dapat menerima dan bersikap sportif. Yang kalah tidak boleh berkecil hati, yang menang tidak boleh sombong. Anak-anak, dari cerita yang kita sudah baca ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, yaitu saling bekerja sama, menolong teman yang sedang kesusahan. Saat bermain bersama teman, kita harus bersikap sportif atau jujur. Yang kalah tidak boleh berkecil hati, dan yang menang tidak boleh sombong. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu muatan PPKN. Materinya tentang menghargai perbedaan. Mari kita baca ceritanya bersama-sama ya. Perhatikan buku kalian halaman 18. Ria adalah anak yang baik. Di sekolah, Ria mempunyai banyak teman. Teman-teman di sekolahnya memiliki keberagaman. Salah satunya adalah perbedaan jenis kelamin. Ada teman yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nama beberapa teman Ria yang laki-laki adalah Binbin, Arya, Rio, Wahyan, Dani, dan Budi. Nama beberapa teman Ria yang perempuan adalah Dewi, Sinta, Sari, Dini, Nanda, dan Putu. Mereka tidak pernah membedakan perbedaan tersebut. Mereka tidak pilih-pilih teman. Mereka belajar dan bermain dengan rukun. Mereka saling menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Nah anak-anak, di sini ada latihan, masih di halaman 18. Anak-anak silahkan berilah tanda centang pada kolom jenis kelamin sesuai dengan nama teman Ria. Miss Dwi akan membantu menjawab nomor 1 dan 2. Di dalam kolom ini ada kolom nomor, nama teman Ria, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Nah sekarang soal nomor 1, Binbin. Nah Binbin ini adalah temannya Ria yang laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki. Nomor 2, nama teman Ria itu adalah Dewi. Dewi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan anak-anak? Iya, perempuan. Nah untuk nomor 3, 4, dan 5 silahkan anak-anak kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Kita perhatikan di sini ada muatan bahasa Indonesia. Ada di buku kalian halaman 19. Materinya tentang belajar hidup hemat. Mari anak-anak kita baca ceritanya bersama-sama.
Ibu memberikan uang saku kepada Ria sebesar Rp4.000. Ibu mendidik Ria supaya menggunakan uang dengan hemat. Ria menggunakan uang saku untuk membeli makanan di kantin. Ibu selalu mengingatkan untuk membeli jajanan sehat. Sebagian uang saku disisihkan untuk ditabung. Ria menabung di bank sekolah. Tabungan Ria digunakan untuk membeli keperluan sekolah seperti tas, sepatu, dan buku. Anak-anak, menabung dapat melatih hidup hemat dan sederhana. Membeli makanan di kantin dan menabung di bank sekolah merupakan kegiatan ekonomi di sekolah. Nah, anak-anak, dalam bacaan ini kita diajarkan untuk belajar hidup hemat, yang dimana kita belajar untuk menyisihkan uang saku kita untuk ditabung. Nah, kita belajar dari Ria ya anak-anak. Bagi yang belum bisa menabung, mulai hari ini anak-anak bisa belajar untuk menyisihkan uang saku kalian dan kalian bisa menabungnya ya. Sekarang silahkan anak-anak perhatikan latihan ini. Nah, di sini anak-anak diajak membuat kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini: hemat, menabung, dan uang saku. Nah, Miss Dwi akan membantu membuat kalimat, contoh kalimat dari kata hemat. Kita bisa belajar hidup hemat dengan cara menabung. Nah, untuk nomor 2 dan 3 silahkan anak-anak belajar untuk menulis kalimat ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita belajar muatan matematika. Materinya tentang kesetaraan nilai mata uang. Masih di halaman 19. Anak-anak, materi ini sudah pernah diajarkan oleh Miss Wulan di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita hanya mengulang kembali supaya anak-anak lebih ingat tentang materi ini. Silahkan perhatikan buku kalian di halaman 19. Sekumpulan uang dianggap setara dengan sekumpulan uang yang lainnya jika memiliki nilai yang sama. Perhatikan contoh berikut. Nah, anak-anak, di sini ada uang 100.000. Uang ini setara dengan uang 50.000 ditambah 50.000. Karena uang 50.000 ditambah 50.000 hasilnya atau jumlahnya sama, yaitu 100.000. Hanya nilai pecahannya berbeda. Selanjutnya, perhatikan contoh ini. Uang 10.000 setara dengan uang 5.000 ditambah 5.000. Mengapa setara? Karena jumlahnya sama, yaitu 10.000. Sekarang silahkan anak-anak kerjakan latihan soal ini. Pasangkan uang-uang berikut dengan yang nilainya setara. Anak-anak cari yang setara saja ya. Yang tidak setara tidak perlu dipasangkan. Sekarang silahkan anak-anak buka buku kalian, masih di halaman 20. Kita akan lanjut belajar muatan PPKN, rukun dalam perbedaan. Baca ceritanya bersama-sama ya. Ria dan teman-temannya membeli makanan di kantin. Mereka membeli makanan yang berbeda. Mereka menyukai makanan yang berbeda. Ria membeli roti coklat dan air mineral. Dewi membeli keripik singkong dan jus jambu. Sinta membeli sosis dan susu kotak. Arya membeli mie goreng dan air mineral. Dino membeli kue sus dan es jeruk. Nah, anak-anak, meskipun mereka berbeda makanan dan minuman kesukaan, mereka saling menghargai. Mereka makan bersama dengan rukun. Nah, anak-anak, apa manfaat rukun dengan teman? Ya, kita bisa memiliki banyak teman, mempererat tali persaudaraan, hidup menjadi tentram, tidak terjadi perselisihan. Nah, itu merupakan manfaat dari kita rukun dengan teman.
Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Miss Dwi berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar ya, dan aktif dalam menjawab soal-soal yang ada. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan kepada Miss Dwi atau Miss Ulan ya. Tetap semangat dan sampai jumpa.